This is Easy Engineering. For today's topic, we're going to talk about ratio. To understand ratio, let's take a look at this example first. There are two kids, namely Ayla and Keith. Ayla has 6 candies while Keith has 3 candies. Therefore, the ratio of candies Ayla and Keith have is written as 6:3. This can be read as 6:3. We can also write it as 6 divided by 3. So in this example, we are just basically comparing the candies Ayla and Keith have. The ratio of flour to milk is 3:2. But how about we make a lot of cake? What will be the ratio of flour and milk? In order to make a lot of cakes, we might need 4 times the quantity. So we need to multiply the numbers by 4. So the ratio will become 12:8. So the ratio of flour to milk becomes 12:8. This ratio is just the same as 3:2. Therefore, the taste of the cake with ratio 3:2 is just the same taste as the cake with the ratio 12:8. Bab yang pertama, tentang pengertian perbandingan. Perbandingan itu adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, misalnya satuan panjang, berat, dan waktu. Berdasarkan konsep matematika, rumus perbandingan itu dapat ditulis dalam bentuk pecahan atau fraction, tanda colon atau bagi, atau ditulis biasa. Misalnya 1:2 dapat ditulis 1 dibagi 2 seperti ini. Ya. Nah, kita lanjut. Rumus perbandingan ada syaratnya. Nah, syaratnya itu ada 2. Yang pertama, satuan harus sejenis, misalnya panjang, berat, dan waktu. Bentuk satuan itu harus sama, misalnya cm, kilogram, menit. Kita lanjut. Di sini ada contoh perbandingan. Membandingkan umur. Nah, misalkan umur Nunu 10 tahun. Sedangkan umur Nana 30 tahun. Berapakah perbandingan umur Nunu dan Nana? Nah, satuannya apa di sini? Satuannya adalah tahun. Nah, kemudian kita bandingkan umur Nunu dibanding dengan umur Nana. Berapa umur Nunu? 10. Umur Nana 30. Jadi umur Nunu dibanding umur Nana itu 10 dibanding 30. Nah, setelah kita mendapatkan perbandingan ini belum selesai. Nah, ini harus dikecilkan dulu. Dikecilkan bila bisa dikecilkan, ya. Nah, 10/30. Nah, 10 banding 30 ini bisa ditulis 10/30. Setelah itu kita bagikan ini. 10/30 sama dengan 10/30 dibagi dengan 10/10. Seperti ini. Untuk mengecilkan. Nah, jadi didapatkan 1/3. Nah, dari sini perbandingan 1/3 ini dapat dinyatakan seperti ini. 1:3. Sehingga dapat diketahui bahwa perbandingan umur Nunu dan umur Nana itu adalah 1:3. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh yang kedua di sini. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Nah, caranya sama seperti tadi. Nah, di sini yang dibandingkan adalah siswa yang membaca melalui online atau siswa yang memilih melalui media cetak. Nah, perbandingannya siswa membaca melalui online dibanding siswa membaca melalui media cetak. 100 dibanding 50. Ya, yang melalui online 100, yang melalui media cetak itu 50.
Setelah itu kita kecilkan lagi. 100 per 50 sama dengan, nah di sini bisa dibagi dengan 50 semua. Nah, nanti kok dapat 50 semua dibagi 50, tadi kok dibagi 10 semua. Nah, kita bisa pakai dengan rumus FPB. Nah, kita bahas pada materi selanjutnya ya. Nah, di sini 100 dibagi 50 berapa? Oh, 2. Ini. Kemudian 50 dibagi 50, 1. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa perbandingan pilihan siswa membaca melalui online atau melalui media cetak itu adalah 2:1. Nah, selanjutnya, menyederhanakan perbandingan. Kita dapat menyederhanakan dengan FPB. Nah, pada contoh yang sebelumnya mengenai umur Nunu dan umur Nana tadi perbandingannya 10:30. Nah, bisa mendapatkan 1:3 dari mana? Dari cara menyederhanakan menggunakan FPB. Nah, kita cari dulu FPB dari 10 dan 30. Nah, faktor dari 10 berapa? Oh, faktor dari 10 itu 1, 2, 5, dan 10. Setelah kita menemukan faktor dari 10, sekarang kita faktor dari 30. Faktor dari 30 ternyata ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, di sini faktor persekutuan terbesar, jadi yang paling besar kan ini. Nah, yang sama ini 10. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa FPB dari 10 dan 30 itu adalah 10. Nah, didapatkan angka 10 tadi itu dari sini. Nah, sehingga kita menyederhanakan dengan membagi yang didapatkan dari FPB ini tadi. Jadi 10 per 30 sama dengan 10 dibagi 10 per 30 dibagi 10 sama dengan 1:3. Nah, jadi nilai 10 di sini ini tadi didapatkan dari FPB. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari sini perbandingannya didapatkan 1:3 seperti ini ya. Selanjutnya, cara menghitung perbandingan. Nah, di sini ada rumusnya. Hasil X sama dengan perbandingan X per total perbandingan dikali total hasil. Nah, agar lebih paham, langsung di sini ada contoh yang pertama. Jumlah kotak A dan B ada 40. Nah, jadi nanti kotak A dan B, di A plus B itu ada 40. Nah, jika perbandingan kotak A dan B berturut-turut adalah 2:3, jadi A itu nanti 2, B-nya 3. Tentukan banyak kotak A dan kotak B. Kita mencari banyaknya kotak A dan kotak B jika diketahui jumlah dan perbandingannya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita mencari kotak A dulu. Caranya seperti ini. A per A plus B dikali jumlah A dan B. A di sini itu tadi perbandingan X, jadi nilai A-nya. A-nya berapa? Oh, 2. Ini ya. Kemudian A plus B. Oh, berarti total perbandingan ini. 2 ini ditambah dengan 3. Ya, ini dijumlahkan. Berapa? Oh, 5. Terus kemudian dikali jumlah A dan B. Nah, jumlah A dan B yang ini tadi. Nah, sehingga sama dengan 2 per 2 plus 3 dikali 40. Sama dengan ini kita jumlahkan jadi 2 per 5 dikali 40 sama dengan 16 kotak. Nah, ini 40 dibagi 5 kan 8 kan. Jadi 2 kali 8, 16. Nah, jadi kotak A banyaknya ada 16 kotak. Sekarang kita mencari kotak B. Nah, yang kotak B juga sama. Tetapi karena yang ditanyakan itu tadi kotak B, sehingga ini diganti menjadi B. Perbandingan yang dicari ya. Jadi perbandingan X di sini itu yang dicari. Yang dicari. Nah, jadi yang dicari A, jadi di sini A. Kalau ini yang dicari B, jadi di sini B. Jadi B per A plus B dikali jumlah A dan B. Nah, perbandingan B-nya berapa? Oh, 3 per 2 plus 3 dikali 40 sama dengan 3 per 5 dikali 40. Nah, 40 bagi 5 tadi 8. Kemudian ini 3 kali 8 itu 24 kotak.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa banyak kotak A ada 16 kotak dan banyak kotak B ada 24 kotak. Selanjutnya, contoh yang kedua, selisih umur Nunu dan Nana adalah 12 tahun. Nah, di sini yang dicari itu nanti jumlahnya nih. Sini yang diketahui adalah selisihnya. Nunu dikurangi Nana itu 12 tahun. Nah, jika perbandingan umur Nunu dan Nana berturut-turut 5:3, jadi Nunu itu 5, Nana itu 3. Tentukan jumlah umur Nunu dan Nana. Nah, di sini yang dicari adalah jumlah umurnya. Nah, kita mencari dulu umur Nunu berapa dan umur Nana berapa. Nah, kita misalkan Nunu itu sebagai A dan Nana sebagai B, ya. Sehingga kita mencari umur Nunu dulu. A per A min B. Kenapa ini kok kurang, bukan positif? Nah, di sini karena diketahui ini adalah selisih. Jadi dikurangi. Dikali selisih A dan B. Nah, umur Nunu A per A min B dikali selisih A dan B. Nah, Nunu tadi berapa perbandingannya? Oh, 5. Jadi 5 per 5 dikurangi 3. Nah, perbandingannya ini nanti dikurangi yang ini ya. Kemudian dikali selisih A dan B. Selisih A dan B berapa? Oh, 12 tahun. Jadi 5 per 5 per 3 dikali 12 sama dengan 5 per 2 dikali 12. Jadi umur Nunu itu adalah 30 tahun. Sekarang kita mencari umur Nana. Umur Nana masih dengan rumus yang sama. Maaf, ini umur Nana seharusnya B ya. Ini B, saya ganti B. Jadi B per A min B dikali selisih A dan B. Nah, sama dengan 3. Nah, yang dicari tadi umur Nana perbandingannya adalah 3 ya. Jadi 3 per 5 min 3 dikali 12 sama dengan 3 per 2 dikali 12. Berapa? Oh, 18 tahun. Nah, di sini dapat diketahui bahwa umur Nunu itu 30 tahun, umur Nana 18 tahun. Yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan jumlah umur Nunu dan Nana. Berarti nanti kita menjumlahkan umur Nunu dan umur Nana. Umur Nunu berapa? 30 tahun. Umur Nana 18 tahun. Kemudian kita jumlahkan jadi 48 tahun. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa jumlah umur Nunu dan Nana itu 48 tahun.